Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk ke dalam materi pendidikan agama Katolik mengenai mensyukuri kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Nah, di dalam materi kita pada kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya eutanasia sebagai bentuk dari kasus di mana kita harus menjaga kehidupan seberapa pun sulitnya keadaan. Karena menurut Gereja Katolik, hidup itu adalah sesuatu yang harus dijaga, tidak boleh dihilangkan apalagi oleh kekuasaan manusia. Mari kita langsung masuk ke materi kita, yaitu eutanasia. Kita akan belajar mengenai dari kosakatanya atau terminologinya. Terminologi itu berarti kita ulik dari asal-usul katanya. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani dari dua kosakata, yaitu eu dan thanatos. Eu baik, thanatos mati. Secara harfiah adalah kematian yang baik tanpa penderitaan atau mercy killing, mati dengan tenang. Nanti caranya bagaimana kita akan membahas di slide berikutnya. Pasti ada sebabnya kenapa eutanasia itu terjadi, karena penderitaan itu muncul dan tidak bisa dihentikan. Penderitaannya itu terus menerus. Sekali lagi, ini adalah tindakan yang belum diterima atau disahkan oleh Gereja Katolik, masih ditolak. Karena kalau kalian bisa lihat di gambar itu ada yang namanya caring not killing pada kehidupan. Pedulilah, bukan untuk membunuh. Ya, bukan untuk membunuh atau menghilangkan kehidupan. Nah, di dalam eutanasia sekali lagi ini bisa dilakukan karena ada alasan medis. Kalau bunuh diri tidak. Bunuh diri itu penyebabnya karena mental atau psikis seseorang yang terdesak, putus asa misalnya. Kalau eutanasia itu ada dasar medisnya. Maka kita juga akan mengetahui arti eutanasia dari sudut pandang ilmu kedokteran. Yang pertama, eutanasia itu adalah berpindahnya jiwa ke alam baka dengan tenang, tanpa penderitaan, mengurangi rasa sakit. Yang kedua adalah ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan si pasien dengan memberi obat penenang. Nah, di sini mulai muncul caranya dengan diberi obat penenang. Yang ketiga adalah mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien atau keluarganya. Ini adalah salah satu tokoh medis yang terkenal di zaman Yunani, yaitu Hippocrates, yang sampai sekarang diteladani perkataan teori-teorinya dalam dunia kedokteran atau dunia medis. Hippocrates pun sama dengan gereja menolak yang namanya eutanasia sebenarnya. Dari cuplikan perkataannya dikatakan bahwa tidak akan saya memberikan racun kepada siapapun bila diminta, dan juga tak akan saya sarankan hal seperti itu. Ini sangkut pautnya dengan eutanasia, di mana ketika ada penyebab penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Hippocrates pun tidak akan memberikan obat penenang ataupun racun untuk menghentikan penderitaan itu. Maka Hippocrates masih dalam konsep pro-life, mendukung kehidupan. Unsur-unsur eutanasia itu ada 5. Yang pertama adalah ada tindakan atau tidak ada tindakan itu mengarah kepada penghentian kehidupan. Yang kedua adalah mengakhiri hidup, mempercepat kematian atau tidak memperpanjang hidup pasien. Yang ketiga adalah pasien yang menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Yang keempat adalah eutanasia itu bisa atas permintaan pasien atau tanpa permintaan pasien,
yang diwakili oleh keluarga. Yang kelima adalah ada kepentingan dari pasien dan keluarga supaya tidak lama-lama melihat penderitaan dirinya atau kerabatnya. Jenis eutanasia itu ada dua, dari segi pelaku dan cara. Dari segi pelaku langsung saja, yaitu compulsory euthanasia, yaitu adalah eutanasia yang bersifat mercy killing, penghilangannya dengan penuh belas kasih, tidak diberi obat penyembuh atau dosisnya diturunkan atau infusnya dilepaskan, menunggu akhir dari hidupnya dengan cara memberikan obat penenang atau obat penghilang rasa sakit saja tapi tidak menyembuhkan, dan orang lain yang memutuskan, ya, baik keluarga maupun dokter. Yang kedua adalah voluntary euthanasia. Ini euthanasia yang dilakukan sukarela, pasien itu sadar atas permintaan pasien, ya, bukan keluarga. Berikutnya euthanasia dari segi cara ada aktif. Yang pertama, aktif dan terencana, langsung sukarela, pasien yang memutuskan. Ini sangat tidak boleh karena lebih mendekati pada bunuh diri, karena pasien sadar. Ada cara lain, ini pun juga ditolak untuk pengetahuan kita bahwa ada eutanasia aktif tak langsung sukarela. Informasi diberikan kepada pasien tapi orang lain yang memutuskan. Karena kondisi pasien misalnya tidak sadarkan diri ataupun dia tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Atau eutanasia aktif yang langsung tak sukarela, memutuskan tanpa sepengetahuan pasien. Jadi pasien sama sekali tidak mendapatkan informasi sedikit pun tentang kondisi kesehatannya. Ada yang namanya eutanasia pasif. Pengobatan yang sia-sia itu dihentikan, sudah cukup, ya, dosisnya dikurangi, infusnya dilepas, kemudian tidak ada usaha penyembuhan, yang ada hanya pemberian obat penenang saja, dan sifatnya tak langsung tak sukarela. Ya, tak langsung tak sukarela itu berarti pasiennya tidak memutuskan, tidak mengetahui. Jadi yang memutuskan itu hanya pihak keluarga saja, dan ini paling mendekati moral kesehatan. Tapi tetap bahwa otoritas kehidupan itu miliknya Tuhan, tidak boleh diambil kekuasaan penghilangan kehidupan itu oleh manusia. Yang boleh hanya Tuhan saja melalui maut. Dari kitab suci tentang eutanasia itu dikatakan bahwa eutanasia itu ditolak karena hidup dikehendaki oleh Tuhan. Hidup itu bersifat manusiawi, menjadi suci karena asalnya dari Tuhan, dan hidup tidak boleh direndahkan dengan cara menghilangkan nyawa atau bunuh diri. Maka sebenarnya di dalam kitab suci eutanasia itu sudah ditolak mentah-mentah. Nah, ajaran gereja tentang eutanasia yang pertama adalah perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Kehidupan dengan alasan apapun tidak boleh dihilangkan. Dalam dokumen gereja, Katekismus Gereja Katolik itu ada 4 tentang penolakan terhadap eutanasia, yang ujung-ujungnya bahwa Tuhan Allah yang berhak menghilangkan kehidupan manusia. Artinya yang memiliki kehidupan itu hanya Tuhan Allah, yang bertanggung jawab atas kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Manusia itu hanya mengurusi, yang memiliki adalah Tuhan Allah. Terus bunuh diri itu bentuk melawan dorongan kodrati untuk bertahan hidup, dan tujuan itu tidak dapat menghalalkan segala cara. Tujuannya untuk menghilangkan penderitaan, tapi caranya itu dengan mengurangi usaha untuk menyembuhkan penyakit, itu tidak boleh. Dan sekali lagi, orang tidak boleh kehilangan harapan. Itu inti dari eutanasia ditolak. Harus ada harapan.